Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Disiro. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang penghantar hukum Indonesia dengan materi yang sederhana, dan di video ini saya akan menjawab dengan berbagai macam pertanyaan dari rekan-rekan dan dengan pembahasan penghantar hukum Indonesia yang sederhana, yang dasar saja. Nah, di materi ini saya akan membahas pokok-pokok bahasan. Yang pertama, kajian ruang lingkup hukum Indonesia, spesifik ilmu hukum, sejarah hukum, pluralisme Indonesia, sistem hukum Indonesia, politik hukum Indonesia, azas hukum Indonesia, sistem perdata dan dagang, sistem hukum pidana, adat, dan lain-lain. Itu saja yang saya bahas dalam video ini. Kajian ruang lingkup Indonesia. Nah, dalam penghantar hukum Indonesia terdapat penghantar hukum Indonesia. Dalam kategori penghantar itu tuh seperti memberi gambaran umum, seperti tanda spesifik. Definisi hukum itu seperti lautan. Jika kita di pinggir lautan, pasti hukum itu seperti indah, kecuali kita di tengah-tengah itu lautan, dan itu pun dipenuhi badai, pasti rasanya agak-agak rasa takut gitu. Nah, dalam istilah-istilah kita terdapat penghantar hukum Indonesia dan ilmu hukum. Nah, penghantar ilmu hukum, sebenarnya kedua itu sangatlah berbeda. Sebenarnya penghantar ilmu hukum itu suatu ilmu yang mengantarkan kita dengan itu wawasan yang lebih luas. Sementara penghantar hukum Indonesia, dia hanya membahas hukum positif yang ada di Indonesia berlaku saat itu. Nah, adapun itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan, itu yang pertama kan apa perbedaan itu penghantar hukum Indonesia dan penghantar ilmu hukum. Karakteristiknya itu cuma satu. Kalau penghantar hukum Indonesia, dia hanya sekedar hukum positif yang ada di Indonesia. Kalau penghantar ilmu hukum itu lebih luas, bisa negara-negara atau hal lainnya. Nah, kita akan membahas sejarah hukum Indonesia. Menurut histori hukum di Indonesia, kita mulai dari pertama. Hukum tuh udah mulai masuk ke Indonesia dari prakolonial, itu fase kerajaan. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu menurut hukumnya, dan masa kolonial, masa VOC. Pada hitungan masa VOC sudah terbentuk hukum-hukum dagang atau hal lain. Apalagi udah masuk India Belanda, pasti hukum BW udah masuk pastinya. Dan juga Jepang yang membuat aturan. Sebenarnya Jepang tuh peraturannya komitmen dan sistemnya ulet. Adapun fase kemerdekaan, nah dimasuk dengan Orde Lama dan Republik Indonesia. Ada juga namanya Partai Komunis Aksi, di mana terletak 1962, yang dikenal kita sebagai G30 SPKI, masa lalu kelam bangsa Indonesia. Nah, kasus-kasus hukum banyak sekali yang kita temui, di mana Orde Lama. Di Orde Lama kasus hukumnya banyak. Contohnya menahan itu politik, menahan lawan politik. Jika kita lawan itu bersengketa dengan kita, tahan agar tujuan negara. Sementara di Orde Baru memang ada tahanan politik, ada langsung bukti nyata hukuman tuh ada nama Petrus, penembak misterius. Nah, menurutnya penembak misterius itu menurut adil. Nah, tapi menurut kompresif itu tidak adil. Nah, di era reformasi banyak sekali perubahan, itu sangat dipengaruhi oleh anak bangsa. Nah, adapun pertanyaan dari rekan kita, pertanyaannya seperti ini mengenai masyarakat sekarang. Ketika Omnibus Law, mahasiswa seperti dilarang demo, ditahan dengan alasan berbagai macam, padahal negara kita diperbolehkan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Apakah menurut sekarang hukum itu seperti otoriter dan membebankan? Itu kan sudah dijelaskan menurut sudut pandang. Kalau memang ya ada pasal-pasal karet yang mengikat, tujuannya itu untuk negara sendiri. Kalau untuk kita kan ada lembaga-lembaganya untuk membantu kita jika terjebak, apalagi saat demo, atau lain.
kita dibebaskan untuk berserikat. Ada juga pasal-pasalnya. Dan saya akan melanjutkan tentang klarifikasi hukum. Hukum dapat dipengertikan, jujur udah diulang tadi sebelumnya ya. Hukum tidak dapat didefinisikan karena banyak pendapat para ahli menurut sudut pandang dan lain-lain. Ada juga yang itu menurutnya bagus. Menurut Fotra, yaitu penghantar hukum Indonesia, hukum ialah himpunan petunjuk yang berisi perintah, larangan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Itu seperti cara-cara demokrasi dan tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, adapun unsur hukum. Hukum itu kita ketahui mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, sebelumnya mohon maaf ya. Nah, kenapa adanya hukum? Hukum diciptakan karena adanya manusia yang itu kategori dalam hal kehidupan, itu makhluk sosial. Yang pertama dari individu muncul masyarakat dan keanekaragaman itu. Oleh sebab itu, untuk mengatur itu menjadi kerjasama dibutuhkan hukum. Makanya adanya hukum, itu kan adanya unsur-unsur hukum. Yang pertama, hukum alam. Itu kita sebut juga dari ketuhanan ataupun hukum karma yang berlaku. Jika kita hanya kepercayaan, jika kita melakukan ini, suatu hari nanti kita akan mendapatkan akibat itu. Adapun sanksi diadakan adanya hukum sosial. Adapun peraturan bersifat menguasa dapat dikenakan sanksi tegas. Adapun pertanyaannya, sebab muncul sanksi yang tidak jelas, apakah pembuatnya kurang paham atau terlalu tergesa-gesa membuat peraturan? Sebetulnya bukan kurang jelas. Itu tuh menurut apa? Itu hukumnya tidak jelas. Itu tuh kan tergantung. Ini terikat dalam pasal apa, pasal ini, dan itu pasal di tahun 2015 berbeda dengan pasal 2018. Itu yang menyebabkan hukuman seseorang berkurang ataupun bertambah tergantung situasi dan itu delik sesuatu orang. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah sumber hukum, asal mula hukum. Sumber hukum kita kenal sebagai yang pertama material, yaitu kesadaran hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tentang yang seharusnya berdasarkan hukum. Nah, contohnya Pancasila, itu tuh itu suatu hukum yang pasti dalam masyarakat. Bagaimana terdapat 5 sila tersebut sudah kita itu dari ketuhanan sampai seterusnya. Nah, sumber hukum kedua yaitu formil. Kita menemukan hukum termasuk sumber hukum formal. Sumber hukum formil yang pertama undang-undang, Tap MPR, dan kebiasaan hukum adat. Saya tidak akan memperpanjang karena banyak sekali pertanyaan dari kawan yang saya bisa jawab hanya dengan logika, tapi kemungkinan besar orang lain dan definisi lain bisa menjawab. Nah, kita lanjutkan tentang sistem hukum. Nah, kita ketahui sistem itu apa sebenarnya? Sistem itu ialah susunan yang teratur dan terkait antara satu sama lain dengan kategori untuk mencapaikan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat atau pemerintahan tersebut. Jadi, hukum adalah aturan yang berkembang di tengah masyarakat, susunan terdiri itu terhubung satu dengan satu yang lainnya. Nah, jenis-jenis sistem hukum. Yang pertama, sistem Eropa kontinental atau civil law. Nah, mempunyai kekuatan mengikat dan wujud peraturan perundang-undangan. Kedua, Anglo-Saxon. Itu ada contohnya keputusan hakim, jurisprudensi. Ketiga, sistem hukum adat. Oke, yang sudah dijelaskan tadi. Sistem hukum adat yang bersumber dari adat masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dianggap sebagai hukum yang berlaku. Nah,
Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berkembang di masyarakat Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada yang sumber dari Al-Quran, hadis, dan dari dalil. Yang kelima, sistem komunis yang dianut oleh negara sosialis, contoh salah satunya Korea Utara. Nah, ada pun pertanyaan yang buat saya heran dan memang faktanya berkembang di Indonesia. Pertanyaan dari kawan saya ialah, apa dampak sistem hukum di Indonesia yang terdapat campur tangan politik, berpihak penguasa, tidak adanya kesadaran hukum para penegak hukum? Jujur saja, hukum pasti ada campur tangan politik atau negara atau badan-badan itu suatu pihak tertentu. Dan itu hukum memang ya. Kalau jika berpihak penguasa, faktanya hukum tersebut pasti berpihak pada penguasa karena yang membuat orang itu tersebut. Dan itu bagi kita tuh hanya memahami dan mengetahui, dan kita bisa mengadu dengan argumen-argumen yang lain undang-undang tersebut, hukum tersebut. Nah, tidak adanya kesadaran hukum para penegak hukum sebetulnya bukan para, tapi salah segelintir oknum yang kurang dalam menegakkan hukum. Seharusnya diberi wawasan atau ketegasan terhadap para penegak hukum tersebut. Nah, kita lanjut ya. Dalam kategori kriteria hukum. Kriteria hukum ada namanya sumber hukum formal, ada sumber hukum materi. Nah, selanjutnya dalam bentuk, ada bentuk tulis, ada tidak tertulis. Nah, di bagian ini ada juga yang bertanya. Pertanyaannya, apa yang tujuan yang ingin dicapai dari semua bentuk hukum? Sebenarnya semua bentuk hukum, tujuan hukum ya ingin keadilan bagi masyarakat, pengaturan sosial, negara, adat pun dia termasuk, dan lain-lain. Itu yang ingin dicapai, itu keadilan, itu seimbang antara yang lain dan satu dengan yang lain. Kita masuk selanjutnya, hukum tata negara. Nah, hukum tata negara, ada yang tahukah hukum tata negara itu? Sebenarnya hukum tata negara sudah dominan terdengar dengan kita, yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur negara. Misalnya ada provinsi, desa, negara, RT, individu. Nah, ATM biasa mengatur organisasi dan hubungan negara, warga negara, dan asasnya. Objek hukum negara, yang pertama pastinya negara, dan organisasi, hubungan horizontal dan warga negara. Sumber hukum tata negara yang pertama, hukum tertulis. Kedua, jurisprudensi. Ketiga, ajaran tata negara. Dan empat, hukum tidak tertulis. Bisa juga ada tadi. Nah, di hukum tata negara saya jelaskan dengan tingkat pertanyaan dari kawan saya. Kenapa jurisprudensi putusan hakim dianggap baik? Nah, kenapa? Jurisprudensi yang kita harus ketahui ialah keputusan-keputusan hakim, kumpulan yang dianggap mengenai masalah ini, perselisihan ini, keputusan ini menurutnya baik. Nah, bisa juga itu hakim lain mengambil keputusan ini. Nah, bisa juga itu tercantum dalam undang-undang. Nah, berarti hakim tuh mempunyai hak dalam itu mengambil keputusan ataupun itu memberi saran masukan, yaitu jurisprudensi. Kemungkinan saya sudah menjelaskan panjang lebar dan banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab. Nah, jika desentralisasi daerah memiliki otonomi tersendiri dan mengalami ketidaksesuaian antar pemerintah daerah, lalu membuat paham baru akan daerah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita ambil aja Omnibus Law kemarin. Negara ingin memaksakan suatu peraturan sementara daerah-daerah menolak. Nah, setiap daerah pasti memberi surat pernyataan kepada pemerintah melalui anggota DPR atau DPD-nya. Nah, dengan surat pernyataan itu muncullah itu suatu perundingan di mana yang lebih baik suatu peraturan itu disesuaikan lagi dengan itu keadaan sosial dan negara tersebut. Akhirnya Omnibus Law disahkan, dan efeknya kita akan memahami jika kita mengetahui, dan sebaik-baiknya kita memahami kemajuan tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan
hukum administrasi negara. Nah, atau kita sebut juga dengan HAN, hukum administrasi negara, yaitu bagian dari hukum publik yang diturunkan melalui hukum tata negara. Itu mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah. Adapun ciri-ciri dari hukum administrasi negara, ada yang hubungan antar negara dan warga negara pastinya, dan sekumpulan norma mengatur wewenang pejabat atau lembaga negara. Nah, adapun pertama itu pertanyaan dari rekan-rekan, kenapa enggak tata usaha negara? Karena di pengadilan tata usaha negara. Sebetulnya hukum administrasi negara itu karena lebih luas dari tata usaha negara. Nah, karena kalau tata usaha negara pasti dibatasi. Nah, contohnya kalau tata usaha negara itu hanya bagian administrasi. Kalau hukum administrasi negara, penyelenggara pemerintah sudah semua tuh lengkap dari susunannya. Gak mungkin kalau kita menuntut dalam pengadilan tata usaha negara kita susunannya, makanya dibedakan dalam pengadilan tersebut. Nah, kita lanjut sekarang hukum pidana. Itu suatu hukum yang saya sangat sukai karena saya suka bermain dengan pidana. Nah, hukum pidana itu hukum yang mengikat antara manusia kepada suatu perbuatan. Nah, aturan mengikat ini kepada suatu perbuatan pada syarat pidana. Nah, itu baru dapat dipidana. Sebagai perbuatan itu sebagai objeknya manusia, dan pidana itu suatu peraturannya. Dalam hukum pidana pasti kita mengenal delik. Apa itu delik? Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, delik dapat dibagi-bagi, adapun disengaja, adapun delik yang menjalankan larangan atau kejahatan atau pelanggaran. Itu macam-macam delik di Indonesia saja. Mungkin ada lebih banyak yang tidak saya jelaskan. Nah, dalam delik kita dapat pidana, macam-macam pidana ialah hukuman mati pastinya, hukuman penjara, kurungan, denda, atau tuntutan sesuatu, ataupun pencabutan hak atau barang yang disita. Adapun hukum-hukum yang lain, sanksi-sanksi lain yang tidak dapat saya jelaskan. Tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu kepentingannya. Apakah perbuatan itu tersebut dapat dipidana? Karena jika diminta berarti melanggar hukum. Nah, kita kalau membahas ini tindakan mengurus kepentingan orang lain, kita harus membahas dulu dalam aspek apa. Kalau kita di luar negeri, kita menolong orang yang membunuh diri, pastinya kita dipenjara. Karena itu mengurus kepentingan dan kita tidak itu diminta. Dan yang kalau menurut hukum perdata, kalau hukum perdata harus ada surat kuasa pastinya itu surat kuasa jika ingin menolong orang lain. Sementara kalau pidana menolong orang yang bunuh diri, kita pasti dapat nama atau haruman dari suatu masyarakat atau lembaga tersebut bahwa telah menolong orang yang itu ingin menyelamatkan itu nyawa tersebut. Nah, kita masuk hukum perdata. Nah, perdata itu pasti kita menyangkut data, betul nggak? Nah, hukum perdata ya kita ketahui ya, hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam suatu negara. Ada bisa kita artikan individu pastinya kan. Nah, kita dalam hukum perdata dikenal dengan BW, Kitab Undang Hukum Perdata, dan WVK atau hukum dagang. Substansi dalam hukum perdata ialah keluarga pastinya, masyarakat. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang hukum adat. Nah, hukum adat sudah dijelaskan tadi itu suatu kebiasaan, serangkai aturan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, sepanjang ini saya sudah jelaskan. Yang di belakang kamera, ada yang ingin bertanya nggak? Bolehkah kita menikah dalam satu kampung? Pertanyaannya, bolehkah kita menikah dengan satu kampung?
Sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Terlalu banyak. Satu kelas aja nggak boleh. Satu kampung, jumlah satu kampung itu berapa? Satu kelas aja 10 orang aja kita nggak boleh menikah dengan 10 orang. Betul nggak? Nah, kalau kita dalam artian satu suku, kemungkinan besar itu ditolak melalui adat. Contohnya daerah-daerah Kampar sana kan memakai kesukuan. Nah, tidak boleh itu menikah dengan itu sesama sesuku. Tapi dalam itu kenyataannya ada juga menikah. Tapi dengan berkembangnya mitos itu sangat berpengaruh terhadap itu kepercayaan atau sangat berubah dengan hukum adat tersebut dari panjang itu. Nah, ada pun pertanyaan yang kawan-kawan pasti pertanyakan, bagaimana hukum di Indonesia, bagaimana negara di Indonesia. Negara di Indonesia menurut saya itu seperti itu perkembangan manusia dari bayi itu kanak-kanak, remaja, dewasa, itu baru tua, baru meninggal. Nah, tergantung sudut pandang dan lain-lain. Sekarang kalau itu lahirnya itu dimulai dengan tahun kemerdekaannya pastinya, dan berkembangnya melalui suatu pembangunan. Tapi ketika udah itu suatu negara runtuh, itu tuh tergantung oleh pemerintahan, itu masyarakat dan negara-negara tersebut bisa nggak itu mengatur negara tersebut. Banyak itu persoalan dari kasus ini. Betul saja hukum di Indonesia menurut saya kurang adil bagi saya, karena itu definisi saya. Kemungkinan definisi orang lain adil, karena itu tergantung sudut pandang orang tersebut. Saya mohon kepada pemerintah untuk menjalankan wewenang jabatan sebaik-baiknya, karena bangsa ini butuh penerus seperti Anda yang jujur. Kalau video saya ada yang salah, kemungkinan besar pihak-pihak yang negatif pasti salah, karena itu pendapat yang fakta, dan saya pun sebagai mahasiswa berpendapat seperti itu. Mohon maaf atas video singkat saya. Jika ada banyak kesalahan, itu sangat wajar, karena video ini dibuat dengan seadanya dan itu perlengkapan sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.